Sebelumnya mau ngucapin terima kasih sama Kak Yohan, sama tim MEA. Suatu kehormatan sekali bisa bertemu Kak Yohan dan bisa sedih. Bisa di Alhamdulillah kurang lebih dapat 100 juta. 100 juta deh. Nah, oke teman-teman, gini ya, kenapa kita undang Kak Lucy? Kak Lucy ini seperti yang Kak Bayu bilang, ini ada kemarin di bulan November kemarin salah satu afiliat MCN di MEA dengan total penjualan salah satu yang tertinggi sekitar 1 M-an ya Teh, bener? Teh, bocoran dulu dikit, dari 1 M dapat berapa? Kan itu kan, sekarang gini kayaknya teman-teman tuh kan pada bentar nih, mau nge-live kek, mau bagi apa sebar link kek, mau bikin konten kek, kan orangnya suka gini kalau ngerjain gak ada hasilnya gak semangat, bener gak? Nah, Kak Lucy kemarin dapat berapa? Jadi ini Teh boleh nggak spill sedikit gitu? Alhamdulillah kurang lebih dapat 100 juta. 100 juta Teh. Dipakai beli apa tuh Teh? Ditabung dulu aja. Oh, ditabung dulu aja. Kirain dipakai beli sawah, beli sapi, beli apa enggak? Insya Allah ke depannya. Oh, iya. Nah, gini Teh, ini saya dikasih banyak pertanyaan buat Kak Lucy nih ya, yang nyiapin anak-anak gitu ya. Tapi tenang, disiapin juga sama saya banyak tambahan. Oke, Kak Lucy nih, apa sih yang bikin Kak Lucy itu akhirnya terjun ke dunia affiliate itu kenapa? Apa yang bikin terjun? Sebenarnya sih udah gabung Shopee Affiliate itu dari tahun 2021 Kak. Dari 2021. Ya cuman dulu itu cuma sharing aja. Oh, dulu cuma sharing. Ya Alhamdulillah semenjak gabung MCN MEA di kemarin ya, bulan kemarin November. Ya. Alhamdulillah omsetnya jadi meningkat. Jadi salah satu alasan gabung di Shopee itu adalah karena pengen punya penghasilan di rumah, pengen berkarir di rumah. Pengen punya penghasilan di rumah, pengen berkarir di rumah. Oke. Terus gini Kak, yang bikin waktu awal nih ya, kan dulu tuh cuma sebar link. Ya. Terus kan akhirnya pindah nih, mulai bikin konten, Shopee video, Shopee live. Apa yang bikin ke situ gitu, pindah ke situ? Awalnya kan share link kan ya. Kemudian kalau nggak salah ada peraturan baru Shopee, kalau misalkan orang yang klik link kita bukan belanja produk yang kita share, itu komisinya cuma 2% kalau partner, 1% non partner. Oke. Ya kalau misalkan sesuai dengan yang kita share link, belanjanya itu 5%. Nah semenjak itu lalu gabung ke MCN-nya, alhamdulillah kalau komisi labnya itu adalah 10%. Oh, jadi sebenarnya gara-gara ujung-ujungnya komisinya lebih gede gitu? Ya, 10%. Terus gini, pertanyaannya nih, pasti teman-teman juga penasaran. Kan tadi kalau sih cerita tentang bikin mulai nge-live ya? Iya. Sehari nge-live-nya berapa jam? Dulu alhamdulillah apalagi kalau event sampai 18 jam. Kalau event 18 jam? Iya. Artinya hidupnya nge-live semua, sisanya tidur gitu? Iya. Atau jangan-jangan kalau bisa tidur juga di-live-in? Ya kalau tidur ya tidur, cuma ya tidurnya agak malam gitu. Bangun lebih pagi, tidur, bangun untuk live, tidur untuk istirahat. Bangun untuk live, tidur untuk istirahat, tidurnya live semua dong? Iya, karena komisinya lumayan gede. Oh, oke. Terus kalau Kak Lucy sendiri nih, lebih suka nge-live atau lebih suka bikin konten? Kalau sekarang sih lebih suka live. Kalau sekarang? Ya. Kalau dulu lebih suka bikin konten berarti? Iya. Nah, kenapa sekarang jadi suka live dibandingin bikin konten? Ya karena komisinya semenjak gabung MEA jadi 10%. Ujung-ujungnya duit ya, teman-teman ya? Iya. Ujung-ujungnya semuanya gara-gara presentasi. Iya. Terus gini, selain nge-live, masih suka bikin konten nggak? Masih, tapi jarang. Oh, jadi jarang? Ya, masih. Oh, sehari rata-rata bikin berapa konten? Paling 1. Paling 1. Iya. Nah, terus gini, kalau orang yang nggak suka nge-live, yang saya tahu pasti gini pertanyaannya, gimana caranya nyerocos 18 jam, bener nggak? Iya kan? Kalau si ini bisa nyerocos 18 jam, nggak berhenti, caranya gimana? Sebenarnya nggak sendiri Kak, awalnya gantian sama suami, baru sekarang ada karyawan. Oh, gantian sama suami? Iya. Jadi suaminya dipekerjakan juga? Ya bareng-bareng aja kerja sama. Oh, terus gini nyari idenya gimana gitu kan, tetap aja kan meskipun berdua juga, aduh saya suruh ngomong 18 jam di live, capek bener nggak?
Iya, mikir capek. idenya tuh gimana caranya waktu itu bisa gitu tuh gimana? Apakah emang udah punya sampel gitu ya, dihitung 100 sampel jadinya nggak habis-habis atau gimana nih? Awal-awalnya sih sampelnya masih sedikit awal-awalnya, tapi karena seiring berjalannya waktu rame gitu kan, jadi alhamdulillah jadi nambah sampel, banyak tawaran kerjasama juga, jadi sampelnya jadi nambah gitu. Jadi sampelnya nambah. Iya. Biasanya nih ketika nge-live itu butuh sekali nge-live berapa sampel yang disiapin? Alhamdulillah hampir full Kak, hampir full. Hampir full teh berapa Teh? Mungkin 80-an. 80. Iya. Berarti kita di rumah. Ini saya kebayang ya, saya nggak tahu ya teman-teman ngebayang gimana ya. Kalau saya kebayang gini, ini di rumah, di sini teh meureun barang. Iya. 80 biji disiapin gitu. Iya. Gonta-ganti. Iya, di belakang kita lab di depan, di belakangnya ada barang-barang. Oh, gantian aja maju ke depan, gantian muter gitu. Iya, muter. Oke. Gini, ketika mau nge-live nih, kan kadang orang tuh suka gini, mau nge-review. Nge-review juga kan kita teh kadang ada lupanya, bener nggak? Catatannya sepanjang apa, Kak? Ya. Jadi kita punya 2 HP Kak. Kalau misalkan kalau misalkan lupa ya udah kita bisa lihat HP satu lagi gitu. Oh, datanya. Jadi udah punya persiapan 80 teh barang ini barangnya apa, persiapannya gimana, kelebihannya apa, nge-live-nya kayak gimana, harganya kayak gimana, udah lengkap gitu teh. Iya, jadi karena udah biasa jadi udah hafal. Oh, oke. Nah, terus gini, tetap nih ya. 80 itu sekali buat nge-live berapa jam? Seharian. Seharian? Iya, kadang. Jadi satu barang rata-rata berapa menit? Oh, kita karena memang perabot Kak, niche-nya home living. Jadi ya memang semuanya produk macam-macam tiap etalase. Ada banyak di review satu-satu. Kalau misalkan ada orang yang nanya etalase 1 ya kita jawab. Balik etalase. lagi. Ya. Oh, oke. Kalau dia nanya etalase 2, misalnya mundur lagi. Ya. Kalau enggak maju terus. Ya. Oke. Nah, terus gini nggak? Kan kalau misalnya kita nge-live nih kayak tadi nih, kalau sih udah nge-live misalnya 18 jam ya, udah siap gitu ya. Nah itu yang saya pengen tahu nih ya, 80 sampel itu kan berarti apa nggak sedikit ya, bener nggak? Ada nggak yang dari awal tuh memang kita modal sendiri? Nah biasanya gini nih kan, kalau teman-teman afiliator yang baru, kalau kayak Kalusi udah banyak ngantri gitu ya, barang teh udah enak gitu ya. Malah mungkin banyak barang yang lumayan barang di rumah gratisan, bener nggak Kak? Iya. Nggak usah beli. Tapi kan kalau yang baru kan kadang nggak punya sampel, bener nggak? Pernah nggak dulu awal harus ngemodal dulu beliin sampel gitu biar bisa jualan, biar bisa nge-live? Ya, jadi teman-teman sebelumnya saya juga sama gitu, belum ada sampel. Jadi karena produknya itu home living, jadi ya udah produk seadanya aja yang ada di rumah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah ternyata produk itu yang terus-terusan ditanyain. Jadi ya udah difokusin ke produk itu. Masih inget nggak awal-awal yang bikin laku produk apa? Lemari, ada 2 lemari di rumah. Oh, ada 2 lemari di rumah. Iya. Lemari baru, lemari lama. Lemari lama. Oh, lemari lama. Iya. Jadi udah punya lemari. Iya. Lemari apa, merek apa? Akako. Oh, udah ada lemari, jadi ya udah Iya. aja nggak ada barang, ya udah ini lemari gitu kan di live-in, ini lemari yang saya pakai gitu. Iya. Awalnya kayak gitu. Oke. Unik juga ya, jadi nggak usah modal, pakai yang udah ada di rumah, cari Iya. tokonya di Shopee gitu. Iya. Oke. Terus gini, saya mau nanya nih, kan tadi kan Kak Lucy tuh nemunya home living. Iya. Waktu awal, emang udah kepikiran home living atau gimana ya? Maksudnya atau memang sambil jalan gitu loh? Sebelumnya awal-awal campuran Kak, campuran. Oh, awal-awal ya. campuran. Sebelum gabung di MEA tuh campuran. Campur Tapi aduknya apa aja? macam-macam, ada skincare, ada lemari, ada apa ya? Ada fashion, macam-macam Kak. Oke. Ya macam-macam. Semenjak gabung di MEA, terus Tepik jadi makin meningkat gitu kan. Ya udah fokusnya di home living karena memang banyak yang ditanyain itu. Karena ya. Karena yang nanyanya itu, jadi Ya. makin lama ke situ terus. Ya. Oke. Nah terus gini Kak, kan ketika nge-live nih, biasanya ya yang saya tahu ya, masalahnya itu selain satu nyiapin sampel, bener nggak? Ya. Kedua, coba saya mau nanya, kalau teman-teman kalau lagi nge-live masalahnya apa kira-kira? Hah? Nge-lag, jaringan mah itu mah gimana amal ibadah ya? Apa coba pengen tahu kalau teman-teman masalahnya apa lagi coba?
Tah eta bener pisan. Nah, masalahnya adalah view, bener nggak? Iya. Atau traffic. Nah, kan sekarang gini, kalau tiap kita nge-live yang nonton 1000, pede. Iya. Seneng dong, bener nggak? Seneng. Tapi pas kita nge-live, yang nonton teh 1, 2, bener nggak? Baru disapa, halo kakak, hilang dia. Bener nggak? Bener nggak? Itu ya masalahnya ya. Udah disapa halo kak, halo KB, hilang. Terus kita diam lagi bengong, ngeliatin layar. Kenapa nggak ada yang masuk? Bener nggak? Masuk lagi 1, disapa hilang lagi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, pernah dulu sebelum gabung Mea emang bener-bener cuma 1-2. Alhamdulillah pas gabung Mea jadi meningkat trafficnya. Ya sekarang pun masih naik turun Kak, sekarang pun masih naik turun. Kan kebanyakan kan kalau misalkan pemula itu kalau misalkan sejam belum rame mereka udahan. Iya. Kalau belum rame ya udah lanjut terus. Oh, jadi bedanya adalah, nah teman-teman sadar nggak nih? Biasanya nih, kata ya Kalusi adalah kalau pemula belum rame sejam udahan. Nah kalau Kalusi belum rame sejam lanjutin. Lanjut terus minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Ya. Tapi kalau gitu sering ngeliatin layar kosong atau Kak? Sambil berharap. Enggak. Sambil jelasin produk yang ada. Oh, ya. Sambil jelasin produk yang ada. Tapi kalau lagi nggak ada orang yang lihat gimana? Kan suka aja tuh ketika kita nge-live ya, 1, 2, 0, 1, 2, 0 gitu kan, sebel kan? Iya. Pas lagi 0 tetap ngomong apa diem? Ya udah kalau lagi 0 mah diem aja nungguin gitu kan. Oke, ada lagi, kita mulai lagi gitu. Gak tahu kenapa perasaan saya gitu kan, pengalaman gitu Kak ya. Walaupun yang nontonnya 3, tapi kalau misalkan mereka stay nontonnya, gak tahu kenapa jadi traffic itu jadi tinggi gitu. Oh. Jadi kita harus bisa mempertahankan penonton dulu yang 3 itu. Jadi yang punya 3 itu. dijagain gitu. Ya dijagain. Dijagainnya gimana? Masa dibilangin, 3 gitu kan, nggak tahu siapa. Tolong atulah jangan pergi. Ya bikin labnya jadi menarik gitu, kayak misalkan jelasin kalau produk ini tuh bener-bener bagus gitu. Oh, nah berarti kita nyambung lanjut nih. Lanjutnya adalah gimana cara mempertahankannya? Jelasin produk bagus atau ada trik lainnya? Iya, cara mempertahankan audiensnya ya dengan cara menjelaskan kalau produk yang kita jual itu produknya bagus. Kemudian kalau di lemari ya bahannya kuat, tebel kayak gitu. Kak, dengan cara seperti itu. Boleh Kak dicontohin sambil praktek? Enggak, gini, bukan nge-live beneran. Anggap aja gini, kalau ini kan Kalusi home living ya. Teman-teman tahu nggak kenapa disiapin sofa khusus? Kan dia home living, kita kan home living, bener nggak? Ya. Nah, kalau Kalusi ini diminta nge-review sofa ini, nah coba anggaplah lagi sepi, ini teh penonton teh lagi, ya ini mah nggak ada gitu ya. Kalusi nge-review ini gimana kira-kira? Boleh banget Kak ya, ini sofanya super bagus, tebal dan juga empuk. Sayang banget kalau kakak nggak check out sekarang. Yuk Kak, langsung check out payment sekarang karena voucher diskonnya hanya berlaku pada saat live aja. Kakak kalau misalkan nggak check out pasti bakal nyesel banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Gila, menghayati banget loh. tapi emang gini. Emang kan maksudnya kan peraturan live kan beda-beda, bener nggak? Iya. Tapi emang kayaknya di Indonesia emang yang ngomongnya kayak gini kan yang disukai, bener nggak? Iya. Tapi teman-teman kerasa nggak sih kayak tadi ya Kalusi ketika ngomong nge-live ya ngalir, sadar nggak tanpa sadar pesan check outnya aja berapa kali coba? Pesan check out gimana maksudnya Kak? Tadi udah nggak sadar nih, dia udah nggak sadar. Tapi gini kalau saya perhatiin, rata-rata yang nge-live-nya jago itu tuh tanpa sadar bisa ngomong ngajak CTA-nya itu bisa berkali-kali dalam 1-2 kalimat. Bener nggak? Tapi nggak sadar gitu. Jadi kayak dia tuh, iya ini coba ini empuk strukturnya ya tadi ya. Tadi kalau sih ngomong apa aja, sorry. Empuk, bahannya tebel. Empuk, bahannya tebel. Iya, bagus. Bagus. Ya, jadi ketika dia ngomong sadar nggak sadar tadi tuh langsung dia udah nyebutin 3 kelebihan. Empuk, bahan bagus, bahannya tebel, bagus. Terus udah gitu apa lagi tadi Kak? Ada voucher diskon gitu. Ada voucher diskon, bener nggak? Padahal semua ketika live pasti ada voucher diskon nggak? Ada kan? Ya. Apalagi kalau jam-jam tertentu ya, bener nggak? Ya. Tapi maksudnya alamiahnya kenapa saya minta Kalusi contohin karena gini, saya tahu kalau yang udah biasa nge-live itu tuh pasti di dalam cara ngomongnya tuh udah kestruktur gitu. Tadi tanpa sadar langsung ngomong 3 kelebihan, empuk, bahan tebal, bagus. Kedua, ada voucher diskon. Kenapa voucher diskon itu perlu?
Sebenarnya di teorinya adalah karena dengan adanya voucher diskon itu bikin orang Tertarik buat check out. Ketiga dia bilang apa tadi? Ya, check out sekarang nyesel. Nanti nyesel. Iya. Makanya cepetan Check out. check out tuh. Satu kali kalimat ngomong ngajak check outnya berapa kali? Nggak sampai 10 kali sih, tapi kayak 2-3 kali udah langsung ngomong, bener nggak? Iya. Nah itu memang maksudnya yang setahu saya ya, emang kalau buat live streaming mau rame ya itu strukturnya kayak gitu. Nah Kak, itu belajar atau kebiasaan? Jujur saya orangnya pemalu, Kak. Oh jujur orangnya pemalu? Iya, pemalu. Ya agak ini juga belibet juga kalau ngomong sebenarnya. Oh, tapi tadi mah lancar loh. Karena mungkin udah biasa. Oh. Terus gini, apa yang bikin orang pemalu bisa nge-live streaming? Karena kan online, bukan kayak gini offline. Oh, jadi Iya. karena ngerasa ngomong sama handphone gitu, jadi nggak dirasa? Iya, nggak ada malu-malunya. Oh, oke. Nggak ada. Terus gini. Ketika misalnya nih, ketika kita lagi kan kalau sih live streaming, bener nggak? Tapi selain live streaming ya, ketika nge-live di Shopee, apakah memang ya udahlah tiap hari pokoknya mah jalanin buka Shopee live aja? Atau emang selain itu bangun sosial media juga, promosi juga, atau gimana nih yang kalau saya lakuin? Iya nih Kak, untuk branding belum. Tapi kalau misalkan bikin video itu harus di Shopee Video biar orang tuh yakin kalau misalkan produk kita tuh ada dan kita tuh akunnya aktif gitu. Jadi kita aktif juga harus di Shopee Video. Oke. Nah, terus gini Kak. Tadi kan kalau sih juga cerita nih semenjak misalnya kita di MCN ya, itu kan mulai banyak kerjasama juga sama seller gitu ya. Mulai dapat banyak apa tuh namanya? sampel berdatangan gitu ya. Nah, menurut Kalusi nih, sepenting apa sih kerjasama sama seller kalau lagi main Shopee affiliate? Kerja sama seller itu penting ya Kak untuk saling simbiosis mutualisme. Jadi kan seller juga diuntungin gitu kan dengan penjualan. Seller nggak perlu sewa host lagi, tinggal kasih aja produknya ke afiliator. Afiliator juga diuntungkan dengan komisi dan dapat sampel gratis gitu. Jadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu antara seller dan kreator. Oke. Nah, terus gini, saya pengen tahu gini, dari Kalusin ya selama pengalaman Shopee affiliate ya, punya pengalaman yang berkesan nggak, yang unik atau yang menarik gitu pas lagi main affiliate? Pengalaman berkesannya ya pas event 12-12 atau tanggal kembar. Nah, berkesannya gimana? Komisinya bisa double-double. Oh, Ya, penjualannya bisa double-double. oke. Jadi yang penting ini mah komisinya ya dari tadi ya. Ya, yang bikin semangat itu sih Kak. Oh. Oke. Nih saya pengen tahu nih kalau dari teman-teman nih ada yang mau ditanyain nggak nih ke Kalusi ini nih? Kalau saya sih Kak, terus aja konsisten live gitu. Mau rame atau enggak ya live aja gitu. Meskipun ada seller yang lain yang lagi live, kalau misalkan saya rasa produk itu memang bagus, kompeten gitu, ya udah saya livein aja gitu. Karena kadang-kadang juga orang awalnya cari produk yang lain, tapi karena melihat beberapa etalase produk yang lain juga, kadang juga tertarik dengan produk itu gitu. Dengan orang munculnya di lab aku gitu kan, mau beli produk A, tapi karena ngelihat produk B, jadi checkoutnya produk B. Ada juga yang seperti itu. Terus untuk komisi itu saya kurang tahu ya Kak, saya hanya dikasih komisi aja ditransfer dari Shopee. Kalau misalnya menurut saya nih tambahannya, kan tadi ditanya nih gimana caranya biar tetap ibaratnya tetap bisa lihat ketika padahal sellernya juga nge-live, bener nggak? Orang lain juga nge-live gitu kan. Kalau misalnya setahu saya nih, kalau kayak di Shopee itu kalau kita live mau ke boost itu pasti engagement ngaruh. Makanya kan tadi kalau sih sebenarnya jawab sih, ketika kalau lagi sepi ya udah kita pertahankan aja, kita tetap nge-live aja, kita tetap promosi aja, itu kan simpelnya. Tapi memang secara ininya gini, kalau misalnya engagement kita dijaga, live dari 3 bakal jadi 5 gitu loh. Dari 5 bisa jadi 10 gitu loh. Dari 10 jadi 20, 30 dan seterusnya. Terus kalau misalnya gimana caranya biar lebih rame, sebenarnya itu sih si afiliator nggak bisa ngapa-ngapain memang, bener nggak? Ya kita mah lakuin aja si afiliator mah. Nah, ngomongin urutan itu balik nanti si Shopee bakal nge-ranking berdasarkan engagementnya. Kebayang nggak? Misalnya nih toko punya live streamer sendiri, kan banyak juga ya toko punya live streamer sendiri, bener nggak? Tapi kenapa sih si afiliator nge-live tetap rame? Ya mungkin bisa dibilang rata-rata ya live-nya affiliate lebih bagus daripada live-nya toko gitu. Mungkin lebih niat sebenarnya itu. Kalau itu mah gimana doa masing-masing, mungkin bener gak sih? Iya. Bener ya? Mungkin si affiliate lebih niat, lebih semangat daripada si
host yang ada di toko itu satu. Terus apa tadi teh satu lagi? Komisi. Nah kalau komisi misalnya gini, itu kan gimana target plan-nya? Misalnya target plan-nya dari seller ngasih 10%, ya affiliate mah dapat 10 ya dapat 10 gitu loh. Gitu. Alhamdulillah di jeda Kak. Enggak. Salah jawab tuh kan grogi. Alhamdulillah nggak di jeda, pokoknya nonstop aja. Awal-awal rame sih dari jam 5 pagi setelah sholat subuh langsung mulai. Karena memang kadang traffic pagi juga bagus, ya. Habis subuh juga kadang bagus. Ya gimana traffic aja. Nah gini, nih mungkin pertanyaannya teman-teman lebih kayak gini kali. Saya bisa ini ya. Mungkin maksudnya gini kali sih. Kan ketika orang mau nge-live, kadang tuh afiliator bukan malas nge-live, bener nggak? Tapi nggak tahu kapan nge-live yang enak, bener nggak? Bener ya? Ya. Nah kalau sini gimana strateginya nemuinnya? Kapan sih live enaknya? Apakah memang kebetulan gitu kan? Atau terus dicobain nih, hari ini jam 5, besok jam 6, besok jam 7 sampai akhirnya ketemu, oh jam saya itu di sini gitu. Nah kalau sih gimana caranya? Awalnya tuh live paling jam 8, jam 9, terus nyobain tuh abis subuh jam 5, kok rame gitu, jadi ketagihan. Oh awalnya mah jadi jam 8 terus mencoba ya berarti ya? Ya nyoba aja. Kenapa kepikirannya jam 5 coba? Gak tahu karena kita bingung aja mau ngapain gitu kalau nggak ada kegiatan. Okay. Ya udah mending kerja. Oke. Keren. Karena bingung ya udah jadi kerja. Terus di jam 5 jadinya rame, nemu nih. Iya. Terus jam 5 sampai jam berapa diterusin? Ya terus aja. Sampai malam. Makan gimana makan? Kan gantian sama suami barengan. Oh. Jadi nggak saya sendiri Kak, kalau saya sendiri udah habis suara. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih sama Kak Yohan, sama tim MEA, suatu kehormatan sekali bisa bertemu Kak Yohan dan bisa sedih, terharu. Pesan-pesannya buat teman-teman adalah yang pertama ya jangan pesimis kalau misalkan belum ada sampel, tetap berjuang aja. Manfaatin sampel yang ada, jangan pesimis. Kedua, kalau misalkan traffic lagi sepi pun gitu, ya udah cobain dulu aja, nyobain di jam-jam tertentu. Nanti kita juga nemu kok jamnya yang bagus, jam berapa aja. Ya intinya konsisten dan terus semangat, jangan menyerah. Biasanya tuh pemula tuh sejam udah sepi, udah nyerah. 30 menit sepi udah nyerah gitu. Ya udah konsisten aja, kata Kak Gojali juga minimalnya lab 2 jam. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Kak Lucy.